Oke, selamat pagi adik-adik. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai problem based learning. Oke, salah satu metode pembelajaran yang basisnya kita adalah menggunakan problem. Ya, kalau kita di kedokteran nanti ya, tentu problemnya adalah kasus, ya, kasus penyakit. Ya, misalnya saja nanti ada orang datang, misalnya saya buatkan kasus, misalnya ada seorang yang datang dengan keluhan batuk, demam, mencapai 40 derajat gitu misalnya sejak 2 hari. Itu kan masalah itu. Ya. Nah, kalau kita di kedokteran, kita kan harus menentukan nanti apa sih penyakitnya ini, ya, apa sih penyebabnya. Kemudian nanti setelah kita tahu penyebabnya, kalau misalnya kita ragu-ragu, apa yang kita lakukan? Nanti adik-adik akan mengenal pemeriksaan penunjang gitu misalnya. Ya, pemeriksaan penunjang. Atau kalau adik-adik pernah punya keluarga sakit atau adik juga pernah sakit misalnya di cek lab ya, misalnya nanti ada cek lab darah, cek lab urin kah, ataukah di CT scan, ataukah di ronsen ya. Nah, itu adalah sebuah proses kita memecahkan suatu masalah yang kita hadapi ya. Saya kira juga adik-adik masuk sekarang sudah menjadi mahasiswa kedokteran di PSK-KPD, itu juga adik-adik sudah melalui suatu proses pembelajaran problem based learning. Nah, adik-adik juga bisa lihat, ini ada sebuah gambar, ya. Ini sebuah lukisan, ya, dibuat tahun 1800-an. Saya yakin adik-adik di sini bisa melihat ada hal yang berbeda. Ada yang melihat nenek, gambar muka seorang nenek-nenek. Jadi kita lihat di sini satu gambar itu sudah memberikan dua perspektif. Ya, dua perspektif. Ini tergantung dari sudut mana kita melihat. Ya. Nah, dalam mengidentifikasi masalah pun kita akan seperti itu. Ya. Adik-adik lihat sekarang ya, masalah COVID-19 ya. Adik-adik pasti sudah melihat berbagai macam opini yang ada di media sosial ya. Nah, di dalam masalah ini adik-adik bisa melihat begitu sebuah masalah muncul, akan timbul juga berbagai macam perspektif ya, dengan berbagai sudut pandangnya. Ya. Nah, kalau kita analogikan di dalam pembelajaran di kedokteran, ya, misalnya saya kasih kasus batuk, gitu. Ya, kasus batuk, adik-adik tentu akan melihat ini dari berbagai sudut. Ya. Nah, karena ini pendidikan, ya, maka perlu kita melakukan sebuah pendampingan. Ya, adik-adik bisa lihat sekarang misalnya masalah COVID-19 ini sangat liar di media sosial karena di media sosial tidak ada moderatornya kan, tidak ada fasilitatornya. Ya, adik-adik bisa bayangkan kalau adik-adik saya kuliah di kedokteran saya biarkan seperti itu gitu. Ya, jadi saya taruh aja satu kasus batuk silakan cari sendiri gitu. Nanti silakan simpulkan sendiri, pengobatannya simpulkan sendiri, lakukan sendiri. Apa bisa seperti itu untuk pembelajaran di kedokteran? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Nah, itulah kenapa nanti kita memerlukan sebuah konsensus. Ya. Nah, dalam dunia kedokteran, ya, prosedur-prosedur yang ada itu adalah sebuah konsensus. Ya, berdasarkan berbagai penelitian, kemudian disepakati bagaimana itu diimplementasikan di dalam daily practice sebagai seorang dokter. Ya. Nah, jadi dari penjelasan saya tadi kita lihat bahwa PBL ini ya untuk mahasiswa terutama itu adalah utamanya kuncinya adalah adanya masalah. Ya, adanya masalah. Nah, mengenai aplikasinya ada berbagai macam. Ya, ada yang nanti diberikan kasus secara historinya atau narasinya agak lengkap, ada juga yang digunakan dengan task atau penugasan. Ya, hal itu juga bisa. Ya. Nah, untuk yang problem based murni, ya, maka masalah-masalah itu dideskripsikan secara netral. Ya, misalnya saja tadi saya katakan batuk gitu ya. Batuk ini sangat luas kan, kita nanti bisa identifikasi masalahnya dari berbagai sudut pandang. Ya, bisa saja batuk itu masalahnya di paru, ya, paling besar kemungkinannya di paru. Ya. Bisa nanti di jantung juga, ya, kelainan di jantung, ya. Bisa juga kelainan nanti di saluran pernapasan atas gitu misalnya. Ya. Nah,
kenapa digunakan kasus yang netral seperti ini ya? Karena ini untuk membuka wawasan kita, ya, membuka wawasan kita dulu, ya. Nah, kalau kita di kedokteran, ya, adik-adik bisa bayangkan sekarang adik-adik jumlahnya hari ini yang sudah gabung misalnya adalah sekitar 220-an. Ya. Kalau saya lihat dari listnya, itu ada seharusnya sekitar 100, 250-an. Ya, 247, 250 mahasiswa. Ya. Nah, ini adik-adik nanti akan dibagi menjadi berbagai kelompok kecil. Ya. Di sanalah nanti adik-adik akan bekerja secara berkelompok. Ya. Kita di kedokteran atau di dunia kesehatan, kerjasama dalam tim itu sangat diperlukan, ya sangat penting. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Ya. Nanti misalnya saya katakan tadi misalnya adik-adik memerlukan pemeriksaan penunjang. Ya, pemeriksaan penunjang ini artinya untuk mengklarifikasi dugaan kita. Ya, kalau kita masih ragu-ragu, maka hal yang kita perlukan data lain untuk menunjang diagnosis kita. Ya, penamaan kasus kita sebut dengan diagnosis. Ya, maka kita memerlukan data misalnya dari lab, ya sehingga kita juga membutuhkan bantuan dari tenaga laboratorium ya untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Nah, jadi di sini tadi juga Rana sudah menyebutkan ya. Jadi di sini utamanya adalah problemnya. Di sini sebagai triggernya, ya triggernya. Nah, tentunya di sini ya apa yang kita harapkan di dalam pembelajaran di sini nantinya. Ya, adik-adik saya harapkan ya tentu di sini adik-adik bisa aktif ya, aktif di dalam diskusi kelompok ya. Nanti Dr. Dayu Ika akan menjelaskan secara rinci bagaimana sih kita berdiskusi dengan baik ya, bagaimana biar grup dinamik itu berjalan dengan baik di dalam melaksanakan pembelajaran di kedokteran ya. Nah, ini ada beberapa yang kita harapkan dari adik-adik ya. Jadi selalu mencari penjelasan ya, penjelasan dan tentu penjelasan ini tidak berdiri sendiri ya. Jadi nanti adik-adik akan mengenal istilah pathogenesis ya. Itu ada artinya proses terjadinya suatu penyakit ya, proses terjadinya kelainan di dalam tubuh kita. Nanti misalnya adik-adik bisa menjelaskan batuk ini kenapa gitu. Ya, kenapa kita bisa batuk? Ya, kenapa kalau ada benda asing masuk ke saluran pernapasan kita menjadi batuk? Kenapa kalau terjadi infeksi di dalam saluran pernapasan kita, di paru-paru kita, ya, itu terjadi batuk. Ya. Kenapa nanti pasien-pasien COVID-19 ya, yang mengalami infeksi di parunya, ya, itu terjadi batuk yang terus-menerus. Ya. Nah, itu adalah penjelasan-penjelasan yang kita harapkan adik-adik selalu gali. Ya. Jadi di sini harus kita gali. Ya. Dan kemudian tentu semuanya itu tidak berdiri sendiri. Ya. Jadi kalau adik-adik di SMA kan sudah dapat biologi, ya nanti dari dasar biologi itu adik-adik kembangkan lagi lebih detail. Ya nanti kalau di SMA ya itu kan masih superficial. Nanti di kuliah kita perdalam lagi. Ya, jadi tidak berarti bahwa pengetahuan di SMA langsung tidak digunakan, tidak seperti itu. Ya. Kemudian tentu juga adik-adik kita harapkan selalu aktif, ya aktif bertanya, ya aktif bertanya pada diri sendiri juga ya ini kenapa sih begini gitu ya sehingga kita akan mencari lagi ke literatur-literatur yang ada ya. Nah kemudian intinya juga adalah bisa mengembangkan learning issue. Learning issue itu artinya juga seperti tadi ya apa yang harus saya cari, apa yang saya belum ketahui tentang ini, apa yang belum saya ketahui tentang batuk gitu misalnya, apa yang belum saya ketahui tentang alveoli ya kenapa alveoli ini penting ya sehingga nanti kalau dia infeksi bisa memicu terjadinya batuk gitu misalnya. Ya. Apa itu silia? Ya. Kenapa begitu silia itu tidak berfungsi, kita menjadi menimbulkan kuman itu masuk dengan gampang ke saluran pernapasan kita. Ya. Kenapa kalau silia itu berfungsi dengan baik di hidung kita menjadi bersin-bersin gitu misalnya. Ya. Nah itu adalah apa yang sudah kita ketahui, apa yang belum kita ketahui, itulah yang kita gunakan untuk mengembangkan learning isunya ya ke arah mana kita akan belajar ya. Dan searching the literatur ya. Nah kita di dunia kedokteran kita selalu berbasis bukti ya nanti adik-adik akan belajar tentang evidence based medicine ya kita tidak bisa sebagai dokter hanya mengandalkan opini ya misalnya saja nanti
yang sering heboh sekarang kan sudah ditemukan obat ini oleh ini gitu. Ya. Nah, pasti pada saat itu dikemukakan, ya, akan ada orang akan menanyakan, sudah diteliti belum? Ya, sudah mengikuti kaedah-kaedah penelitian medis belum? Sudah dilakukan clinical trial tidak? Pasti akan pertanyaannya akan seperti itu. Ya. Karena kalau kita akan menggunakan sesuatu di dunia kedokteran, itu harus basisnya adalah penelitian. Ya. Penelitian-penelitian tersebut, ya, kalau baru satu penelitian itu juga belum tentu bisa digunakan langsung. Ya. Nanti adik-adik akan mengenal istilahnya di review, systematic review, meta-analisis. Ya. Nah, itu adalah kumpulan dari berbagai penelitian, ya, yang diambil kesimpulannya, ya, kemudian itu diambil kesepakatannya. Oh, berarti ini seperti ini yang harus kita lakukan. Ya, nanti adik-adik misalnya mungkin ada yang punya keluarganya tekanan darah tinggi, ya, misalnya hipertensi, ya, mungkin pada saat datang tahun ini, ya, dokternya menyarankan pakai obat ini, dosisnya sekian sekian sekian, gitu. Ya. Tapi begitu tahun berikutnya, ya, 2 tahunnya, 3 tahunnya, misalnya dokternya merubah pengobatannya. Kenapa? Karena misalnya nanti berdasarkan bukti-bukti terbaru, ya, maka obat yang digunakan sekarang itu protokol penggunaannya sedikit berubah, ya, berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada. Ya. Nah, dari searching literatur inilah nanti adik membangun pengetahuan-pengetahuan adik-adik. Ya. Nah, ini yang kita harapkan adik-adik akan selalu adik-adik kerjakan di dalam belajar di kedokteran. Ya. Oke. Nah, tadi saya katakan kalau kita melihat masalah, ya, tidak ada yang memfasilitasi. Ya. Kalau di sini di SKKPD kita sebut dengan fasilitator, ya. Di tempat lain ada disebut dengan tutor, ya. Ada juga dengan istilah resource person seperti itu bisa juga, ya. Tergantung di institusinya masing-masing, ya. Tapi secara umum tutor, ya, kalau kita disebut dengan fasilitator, ya. Nah, inilah yang nanti memfasilitasi adik-adik melakukan pembelajaran di dalam kelompok kecil, ya, kelompok kecil. Nah, nanti jangan salah gini, ya, jangan salah memanfaatkan, ya. Nanti misalnya karena misalnya nanti saya di Departemen Farmakologi, ya, pada saat nanti misalnya saya mendampingi small group discussion mengenai misalnya saja mengenai clinical trial tentang obat COVID gitu misalnya. Nanti adik-adik bukannya berdiskusi di dalam kelompok, malah bertanya pada tutornya, "Dok, fungsi obat chloroquine ini pada COVID apa sih?" Gitu. Nah, itu bukan hal yang kita harapkan. Ya. Jadi, fungsi tutor di sini adalah memfasilitasi. Ya. Diskusi keseluruhannya itu terjadi di antara anggota kelompok. Ya. Jadi, di sini tugas fasilitator adalah memfasilitasi, ya, kemudian mengencourage mahasiswa, ya, untuk menggali pengetahuan lebih banyak lagi, ya, mencari literatur-literatur yang terbaru, ya. Kemudian tentunya diharapkan mempromot partisipasi aktif dari seluruh anggota, ya. Di setiap kelompok pasti akan ada orang-orang yang tidak terlalu suka berbicara, ya, tidak terlalu suka berdiskusi, ya. Tetapi di dalam grup ini, ya, kita harapkan semua itu bisa berjalan dengan seimbang. Ya. Karena nanti kalaupun tidak suka berbicara, ya, tetapi nanti sebagai seorang dokter, pada saat menjelaskan sesuatu pada pasien kita, kita harus menjelaskan sesuatu itu secara lengkap dan precise gitu loh. Ya, nanti misalnya memberikan obat antibiotika, ya, itu nanti kita harus menjelaskan cara minumnya bagaimana, ya, apakah setelah makan ataukah sebelum makan, ya, apakah boleh dicampur dengan obat lain, ya. Kemudian kalau misalnya gejalanya sudah hilang, apakah antibiotika ini dilanjutkan apa tidak, ya, itu harus kita jelaskan kepada pasien kita, ya. Jadi walaupun sekarang pada saat masuk adik-adik mungkin orangnya pemalu, tidak suka berbicara terlalu banyak, ya. Tapi dalam proses pembelajaran ini hal itu harus kita hilangkan sedikit demi sedikit, ya. Harus kita hilangkan sedikit demi sedikit karena nanti adik-adik sebagai dokter harus banyak juga bicara, ya, menjelaskan sesuatu kepada pasien, ya. Dan juga di sini peranan tutor adalah nanti tentu saja memotivasi
mahasiswanya. Ya, tentu saja pada saat diskusi mungkin akan ada kasus-kasus yang sulit. Ya, kasus-kasus yang sulit. Nah, di situ bisa saja adik-adik bosen, ya, frustasi, kok saya nggak ketemu apa namanya literatur yang membahas tentang ini. Ya. Nah, di situ adik-adik bisa tanya tutornya, ya, kira-kira reference apa yang saya pakai ini, di mana saya bisa dapatkan, seperti itu. Ya, kalau tutornya kan umumnya mereka lebih pengalaman, ya, sudah lebih tahu lah dari kita yang baru mulai gitu, ya, di mana kita mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tentang masalah-masalah tersebut. Ya. Nah, di situ juga nanti adik-adik akan belajar istilahnya clinical reasoning. Ya. Kalau ketemu ini, apa yang kita lakukan selanjutnya? Langkah selanjutnya, apa yang kita lakukan? Seperti itu. Ya, itu proses-proses melakukan clinical reasoning nanti adik-adik akan dapatkan. Oke, nah sekarang kita akan melihat sedikit apa namanya langkah-langkah PBL. Ya, sebenarnya ada banyak langkah-langkah, ya, tapi saya di sini hanya menerangkan beberapa saja, ya, beberapa yang cukup banyak juga diadopsi oleh berbagai fakultas kedokteran. Ya. Ada yang pertama ini sudah cukup lama, ya, ini buku diterbitkan pada tahun 86, ya. Ini WHO juga yang apa namanya gugus tugasnya WHO pada tahun itu, ya. Jadi ada ilmuwan namanya Lea Brenda, ya. Dia apa namanya mengusulkan adanya 12 langkah di dalam problem based learning. Ya. Nah, problem based learning ini sendiri ya itu pertama kali sebenarnya dikembangkan di McMaster ya, McMaster University ya. Tetapi kemudian mengalami modifikasi-modifikasi ya. Kemudian yang terkenal di dunia ada beberapa. Nanti kita lihat. Nah, kalau di 12 langkah dari Brenda ini ya. Nah, itu ada 12 langkah ya. Yang pertama tentu saja adalah klarifikasi dan definisi dari problem itu. Ya, jadi apa sih masalahnya gitu ya. Kemudian yang kedua, menganalisis dari masalah tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, mengembangkan hipotesis. Ya, misalnya tadi batuk ya. Batuk itu misalnya nanti hipotesis awalnya misalnya lah infeksi di saluran pernapasan, infeksi di apa namanya ada masalah di jantung gitu misalnya ya. Nanti ini kita cari apa yang membedakan kalau batuk di masalah di paru, apa yang membedakan kalau dia misalnya masalah di jantung seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah identifikasi ya dan karakterisasi dari apa namanya pengetahuan yang kita perlukan ya. Misalnya nanti untuk membedakan ya karakteristik pengetahuan ini apa? Apakah hanya knowledge biasa saja adalah kita perlu juga melakukan skill ya. Misalnya nanti adik akan belajar tentang pemeriksaan fisik ya, bagaimana mendengarkan suara jantung, bagaimana mendengarkan suara paru ya, sehingga nanti kita juga bisa membedakan, oh ini masalahnya adalah di jantung, ini masalahnya di paru ya. Nah, kemudian identifikasi apa yang sudah kita ketahui ya, sudah kita ketahui. Nah, dari situlah kita, oh, saya sudah tahu ini, lapisan-lapisan paru itu seperti ini, lapisan-lapisan jantung itu seperti ini. Nah, sekarang yang belum saya tahu apa? Ya, itu yang perlu kita identifikasi. Langkah selanjutnya adalah tentu saja di mana kita mencari pengetahuan yang belum kita ketahui itu. Ya, misalnya nanti tadi sudah mengetahui tentang lapisan-lapisannya. Ya. Kemudian sekarang fungsi lapisan itu apa? Ya. Hubungannya dengan batuk itu misalnya nanti apa? Ya, itulah nanti kita cari. Ya, nanti tentu belajar kalau awalnya kita belajar anatomi, mengetahui lapisan-lapisan dan mengetahui lapisan-lapisan jantung dan paru, ya, belajar anatomi dan histologi istilahnya. Ya. Nah, untuk mengetahui fungsinya, kita akan belajar fisiologi, ya, fisiologinya. Fisiologi itu artinya fungsi tubuh. Ya, nanti akan adik-adik bertahap akan belajar tentang itu. Ya. Nah, setelah itu, setelah kita tahu di mana kita mencari pengetahuan, mencari textbooknya, referennya, tentu kita akan belajar mencari informasinya. Ya, setelah itu, kita gabungkan apa yang sudah kita ketahui sebelumnya dan yang kita temukan sekarang. Ya. Nah, langkah ke-9, kalau diperlukan, kita bisa melakukan langkah-langkah sebelumnya. Ya, kalau misalnya kita menemukan hal-hal yang belum kita pahami. Ya. Nah, kemudian tentu identifikasi apa yang belum kita pelajari. Ya. Kemudian kita buat summary dari apa yang sudah kita ketahui. Ya. Kemudian baru yang terakhir adalah
aplikasi dari keseluruhan yang kita pelajari itu pada masalah tersebut. Ya, bisa pada masalah tersebut, ya. Kalau mau lebih advance lagi, maka kita aplikasikan itu juga pada masalah-masalah yang lainnya. Ya, misalnya nanti batuk itu tentu kan ada berbagai macam karakteristik, ya. Dan dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita lakukan sebelumnya, maka kita bisa lebih cepat membedakan batuk itu penyebab apa, ya, atau masalahnya di mana. Oke. Nah, itu adalah 12 langkah dari Brenda, ya. Kemudian yang bukan cukup sih, ya, ini yang sangat terkenal, ya, yang banyak diadopsi oleh berbagai fakultas kedokteran di dunia, ya. Dia membaginya menjadi 7 langkah, ya, disebut dengan 7 jam, ya. Sebenarnya intinya sama, ya, cuma di sini dibuat lebih ringkas, ya. Jadi kalau di 7 jam ini, ya, pertamanya dia adalah tentu saja klarifikasi masalah, ya. Masalahnya apa, ya. Kemudian yang kedua define, ya, atau menganalisa masalahnya, ya. Kemudian setelah itu brainstorming, ya. Brainstorming ini mirip dengan batuk ini kira-kira penyebabnya apa saja sih. Jadi semua ditulis dulu, ya, semua ditulis kemungkinan-kemungkinannya itu, ya. Kemudian setelah itu baru dikerucutkan, ya. Jadi masalahnya ini yang perlu kita cari adalah ini, ya. Jadi dibuat conclusion-nya apa masalahnya, ya. Kemudian diformulasikan learning isunya, ya. Learning isunya ya tentu saja batuk, ya. Misalnya nanti adik-adik di dalam kelompok kalau kita mengadopsi 7 jam ini, batuk ini penyebabnya apa, ya. Kemudian nanti pengobatannya apa, ya. Kemudian kira-kira apa yang terpengaruh oleh batuk ini, ya. Patogenesisnya terjadi batuk itu bagaimana, itu diformulasikan dalam learning issue, ya. Nah, setelah itu baru nanti adik-adik membagi diri, belajar sendiri, ya. Walaupun namanya independent learning, artinya adik-adik mencari penugasan diri adik-adik. Ya, misalnya nanti ada yang ditugaskan mencari lapisan paru gitu. Nah, dia mempelajari tentang lapisan paru. Ya. Nah, kemudian baru nanti didiskusikan lagi di dalam grup. Ya, nanti tergantung kalau misalnya ini adalah sudah kasus sampai ke klinis, ya tentu saja nanti sampai pengobatan, kemudian pengusulan pemeriksaan penunjang seperti itu. Tapi kalau misalnya di tahap dasar misalnya tergantung learning task-nya, itu misalnya hanya menanyakan sampai tentang apa namanya patogenesisnya saja, ya kenapa bisa terjadi batuk, ya itu misalnya. Ya. Nah ini 7 jam yang dari Maastricht yang cukup terkenal, ya yang sangat terkenal, yang banyak diadopsi oleh banyak fakultas kedokteran. Oke, nah ada juga ya six step, ya 6 langkah, ya yang ini diperkenalkan oleh Harvard, ya. Kalau ini juga sebenarnya hampir sama, ya, cuma diringkas saja lagi, ya. Langkah pertama, langkah kedua hampir sama, ya. Jadi apa namanya identifikasi masalahnya, ya. Kemudian menganalisisnya, ya. Kemudian mengidentifikasi learning goal-nya hampir sama dengan learning issue sebenarnya, ya. Jadi apa sih tujuannya belajarnya kita nanti, apa yang mau dicari gitu, ya. Kemudian di independent study hampir sama dengan yang di Maastricht tadi, ya. Kemudian di langkah kelima mereka sudah sharing hasil dari belajar mandirinya, ya, di dalam grup sehingga menjadi satu kesatuan pengetahuan di dalam grup tersebut, ya. Kemudian baru nanti dibuat summary-nya, ya, sintesis atau summary. Nah ini yang six step dari metode dari Harvard, ya. Nah kalau ini adalah dari University of Sydney, ya. Kalau ini mereka membaginya menjadi 3 step, ya. Jadi step pertama adalah tutorial yang pertama, ya. Jadi di sini prinsipnya adalah generate, ya. Generate di sini maksudnya adalah tentu saja identifikasi masalahnya, ya. Kemudian membuat hipotesisnya, ya, dan juga menganalisis learning isunya, ya. Jadi prinsipnya pertama di sini adalah kita harus berpikir seluas-luasnya, ya. Jadi di sini bisa dibilang tahap brainstorming yang tadi, ya, brainstorming pada 7 jamnya Maastricht, ya. Jadi di sini silakan berpikir seliar-liarnya gitulah istilahnya, ya. Jadi masalahnya apa, kemudian apa namanya, apa yang harus dipelajari dibuat sebanyak-banyaknya, ya. Nah, kalau hubungannya dengan kasus di klinis, ya,
tentu di sini adalah melihat gejala dan tandanya, ya, tanda dan gejala, ya, sign and symptom. Nah, setelah itu baru nanti kita berpikir mengerucut, ya. Ini di step kedua, clarify, ya, mengklarifikasi, ya. Jadi di sini kita pergunakan ilmu basic kita, ya, basic science-nya, ya, nanti adik-adik akan mengenal ilmu science, basic science, ada juga mengenal clinical science, ya. Nah, kalau pada tahap sarjana ini, ya, nanti adik-adik akan mendapatkan ilmu itu secara bersamaan, ya. Nah, tentu di sini sebenarnya di dalam step kedua ini, ya, itu juga terdiri dari beberapa step sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya juga mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita gali, ya, kemudian apa informasi yang kita perlukan, ya, kemudian memikirkan apakah informasi yang kita dapatkan sudah sesuai atau tidak, ya, ataupun nanti juga melakukan pengulangan pada step tersebut. Nah, step ketiga yang terakhir baru nanti adalah consolidate, ya, jadi konsolidasi. Ya. Nah, di sini berdasarkan hasil belajar tersebut nanti adik-adik akan menerangkan mengenai bagaimana mekanisme terjadinya. Ya. Kalau hubungannya dengan kasus klinis, nanti rencana penanganannya bagaimana. Ya, seperti itu. Itu adalah di step 3. Ya, jadi kalau di USID, PBL-nya itu adalah 3 step. Ya, generate, clarify, dan consolidate. Ya. Nah, kalau kita sendiri bagaimana? Nah, kalau kita sendiri, ya, kita juga melakukan 3 step ini. Ya, 3 step ini. Ya. Nah, yang pertama adalah generate. Ya, generate. Jadi di sini membuat hipotesis dan learning issue. Ya, cuma di sini adik-adik sudah dibantu oleh dosennya. Ya, karena di dalam pembelajaran kita, ya, nanti di study guide-nya adik-adik kan sudah dapat study guide-nya. Di situ sudah ada learning outcome dituliskan. Ya. Kemudian setelah abstrak itu juga sudah dituliskan tentang learning task. Ya. Nah, learning task itu sebenarnya adalah guidance buat adik-adik untuk learning isunya. Ya, jadi kalau di luar negeri, ya, semua step ini adik-adik yang melakukan. Ya, jadi adik-adik yang mengidentifikasi batuk ini kenapa sih? Ya. Apa sih masalahnya? Bagaimana mekanismenya? Itu adik-adik yang membuat formulasi itu. Tetapi kita di sini, ya, kita modifikasi. Ya, jadi adik-adik sudah dibantu. Ya, adik-adik nanti bisa lihat misalnya learning task-nya apa yang dimaksud dengan ini. Tolong jelaskan hal ini. Ya, itu sudah dibuat guidance-nya. Ya. Nah, jadi peranan adik-adik yang banyak nanti, ya. Peranan adik-adik nanti adalah banyaknya di step 2 dan step 3 ini. Ya. Step 2, ya, ini clarify and consolidate. Ya. Kita lakukan dengan small group discussion dengan fasilitator. Ya, jadi di sini menjelaskan kalau hubungannya dengan klinis tentu saja menjelaskan, ya, menjelaskan kenapa terjadi seperti itu, ya. Kemudian bagaimana nanti rencana penanganannya itu semua sudah include di sini, ya. Kemudian synthesis and summarize juga di sini, ya. Nah, adik-adik juga melihat di penjadwalan adik-adik itu ada plenary session, ya. Cuma untuk tahun ini kita laksanakan semuanya melalui forum di OASE. Ya, kalau sebelum-sebelumnya kita punya kelas pertemuan tatap muka sendiri, ya. Tetapi karena saat ini masih terjadi pandemi dan juga ada perubahan sedikit di waktu efektif akademik, ya, kalender akademik, sehingga kita buatkan sekarang untuk konsensus ini melalui plenonya melalui forum. Ya. Nah, kenapa dibuatkan pleno? Ya. Tadi saya katakan, ya, bahwa kita di kedokteran itu bekerja berdasarkan konsensus. Ya, misalnya nih, kalau misalnya di learning task-nya dibuat sebuah pertanyaan, adik-adik menjawab di masing-masing kelompok. Ya, menjawab di masing-masing kelompok. Nah, kalau adik-adik hanya menjawab di masing-masing kelompok, kalau misalnya nanti soal yang terkait dengan pertanyaan tersebut muncul di ujian, ya, nanti kalau kita tidak membawa satu visi, ya, satu kesatuan sebagai dalam satu kelas, nanti akan terjadi perbedaan yang sangat banyak. Ya. Nanti misalnya
kelompok ini mengatakan batuk itu terjadi hanya karena benda asing gitu misalnya. Ya, sedangkan kelompok yang lain mengatakan bahwa hanya terjadi kalau ada gangguan di paru gitu misalnya. Nah, kemudian pada saat ujian, opsi-opsi itu muncul. Nah, adik-adik akan jawab. Nah, nanti kalau ternyata sebenarnya sebuah konsensus itu bahwa nanti adalah bahwa infeksi di jantung, kelainan di jantung, kelainan di paru, kelainan di saluran pernapasan atas itu bisa menyebabkan batuk, ya. Maka kalau nanti adik-adik tidak menjawab itu, maka adik-adik akan salah. Ya, itulah yang kami sebut dengan konsensus. Ya, jadi di pleno itu adalah untuk mendapatkan sebuah konsensus pengetahuan. Ya, bukan berarti bahwa nanti semuanya harus perkataan dosennya yang benar, bukan. Ya, jadi kalau adik-adik bisa menemukan misalnya literatur terbaru, ya bisa saja adik-adik duluan baca daripada dosennya, ya, itu silakan dikemukakan di situ. Ya, seperti itu. Nah, jadi di sini adalah tujuannya kita mencari konsensus. Ya. Kalau tadi konsensusnya di kelompok, ya di step 2 ini, kalau di pleno itu konsensusnya adalah dalam satu kelas. Ya. Kalau kalau sekarang ya dalam satu kelas itu adalah kelas A dan kelas B. Ya, kalau dulu terbagi kelas A, kelas B lagi. Ya, kalau sekarang kan sekalian semua. Oke, itu prosesnya yang kita laksanakan di Dayana. Ya. Nah, apa sih keuntungannya ya kalau kita bekerja dengan sistem seperti ini? Ya. Nah, sistemnya tentu saja terutama adalah kalau kita menemukan informasi baru ya, dengan cara seperti ini akan lebih mudah dipahami ya, dan juga lebih mudah kita mengingatnya ya. Karena nanti adik-adik aku harus apa sih yang sudah saya ketahui? Oh, batuk itu paru itu seperti ini ya. Nanti adik-adik akan belajar, oh, paru ini detailnya itu lapisannya seperti ini ya. Jadi bertingkat dia pengetahuannya ya. Nah, itu akan lebih memudahkan adik-adik mengingatnya. Nah, kemudian juga kalau kita selalu otak kita selalu bekerja ya. Jadi kalau kita sering bertanya tentang sesuatu itu juga mengenhance kerja otak kita. Ya. Dan itu juga akan mempermudah kita mengingat sesuatu. Ya. Nah, kemudian problem solving skill ya. Jadi bagaimana kita mengatasi sebuah masalah ya, itu juga akan ditingkatkan kemampuan kita. Ya. Karena kita akan selalu, terutama kita di kedokteran akan selalu bertemu dengan problem-problem. Ya. Nanti kalau adik-adik sudah jadi dokter, maka pasiennya akan datang, "Dok, saya batuk," gitu. Ya, dia tidak akan datang ke kita dengan seperti ini, "Dok, saya bronkitis," gitu. Ya, bronkitis itu salah satu diagnosis penyakit ya, yang terjadi karena kelainan di paru. Dia nggak akan datang seperti itu. Ya. Atau misalnya pasiennya datang, "Dok, saya COVID," gitu. Bukan kayak gitu. Ya. Nah, kita ya lah yang bertugas mengerucutkan gejala-gejala yang dibawa oleh pasien itu sebagai sebuah diagnosis nantinya. Ya. Nah, itu keuntungan-keuntungan kita bekerja dengan problem. Ya. Nah, kemudian tentu saja meningkatkan ya clinical reasoning kita. Ya, nanti adik-adik akan secara otomatis ya kalau sudah belajar secara bertahap ini ya, maka akan meningkatkan clinical reasoning kita. Ya. Jadi kalau ketemu kasus-kasus medis ya, nanti otomatis adik-adik, oh batuk, ini kemungkinannya ini ya. Kemudian oh dari gejala tambahannya ini menunjukkan kelainan di jantung gitu. Kemudian oh karena kelainan di jantung maka saya harus menanyakan hal ini. Misalnya saja apakah ada riwayat tekanan darah tinggi, apakah di keluarga juga pun ada riwayat tekanan darah tinggi seperti itu. Oh ternyata ada gitu. Oh berarti kemungkinan benar ini mengarah ke gagal jantung. Seperti itu. Nah, itu hal-hal yang akan membantu kita meningkatkan clinical reasoning kita. Ya. Nah, kemudian dengan problem based learning ini juga ya integrasi dengan berbagai ilmu itu akan semakin diperkuat. Ya. Kalau dulu zaman saya kuliah ya, jadi ada kuliah semester 1 sampai semester 5 itu kebanyakan belajar tentang basic science, ya belajar anatomi, belajar fisiologi, belajar histologi, farmakologi, ya biokimia, mikrobiologi, ya. Jadi itu berdiri sendiri-sendiri. Nah, kalau sekarang kita jadikan satu. Ya, misalnya nanti belajar tentang
biomedik 1 misalnya. Ya, biomedik 1 itu nanti anatomi, histologi itu akan dipelajari bareng-barengan. Ya, biokimia juga barengan. Ya. Kemudian begitu melangkah ke sedikit ke semester 3, 2 nanti sedikit, adik-adik juga sudah akan belajar tentang penyakit. Ya, penyakitnya ini juga diintegrasikan dengan basic science-nya. Misalnya nanti adik-adik akan belajar tentang penyakit di sistem pencernaan. Ya. Kenapa sih orang bisa mencret? Ya. Nah, adik-adik akan belajar bagaimana struktur usus dulu, ya, lapisan-lapisannya apa yang mensyarapi, ya. Kemudian kalau terjadi infeksi, apa yang akan terjadi sehingga nanti terjadi diare misalnya, mencret. Nah, itu adalah integrasi berbagai macam ilmu, ya, basic science, clinical, dan juga behavior nantinya. Ya. Nah, nah, di sini juga problem based learning itu untungannya nanti adik-adik akan belajar bagaimana belajar. Ya, nanti hari Senin berikutnya kita akan belajar berdiskusi mengenai study style dan learning cycle. Ya, dan itu juga sangat terkait dengan ini. Ya, nah tentu ini beberapa hal ya yang menstimulasi bagaimana mahasiswa itu belajar. Ya. Ya, kemudian juga mahasiswa dituntut di sini adalah self directed learning. Ya, nanti ada juga kalau tidak salah Dr. Wardani nanti akan menjelaskan mengenai student center learning dan juga memberikan feedback. Ya. Nah itu bagaimana? Karena di sini kita berusaha membuat mahasiswa selalu bertanya, ya, apa yang harus saya pelajari lagi? Apa yang harus saya cari lagi informasinya? Hal-hal seperti itu. Ya. Oke. Nah kemudian tentu kita harapkan motivasi adik-adik selalu terbangun di sini, ya. Kemudian selalu berusaha mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu yang ada. Ya, ini tergantung nanti tentu saja dengan kompleksitas dari problemnya. Ya, di awal-awal tentu problemnya masih sederhana, ya masih hal-hal yang basics. Ya, begitu melangkah sedikit lagi, maka adik-adik akan belajar hal-hal yang lebih kompleks lagi, diintegrasikan dengan hal-hal klinik. Ya, jadi kita belajarnya juga seperti main puzzle. Ya, jadi pada saat misalnya semester 1, adik-adik puzzle-nya baru pada tingkat 1 aja. Ya, nanti naik ke atas, maka puzzle-nya ditambahin lagi. Ya, sehingga nanti pada saat adik-adik tamat, seluruh puzzle itu akan terbangun. Ya, saya katakan terbangun untuk saat itu, ya, karena ilmu pengetahuan itu akan terus berkembang. Ya, jadi adik-adik apa yang adik-adik pelajari hari ini, ya, mungkin pada saat adik-adik tamat akan ada perkembangan baru lagi. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini yang kita harapkan selalu adik-adik kembangkan di dalam pembelajaran dengan basis problem based learning ini di kedokteran. Ya. Oke, ini hanya salah satu, ya, salah satu contoh nanti yang akan adik-adik lalui. Ya. Nah, di sini artinya adik-adik lihat di sini, ya, di sini learning isunya sudah diberikan, ya, sudah diberikan. Ya, jadi nanti adik-adik tinggal masuk ke independent learning, mencari informasi-informasi tentang ini, ya. Kemudian setelah itu di SGD adik-adik diskusikan ini bareng-bareng, ya, untuk mencapai kesepakatan. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang sulit yang belum diketemu, nanti bisa dibawa ke pleno. Ya, saya tidak akan bacakan kasusnya, tapi hanya salah satu contoh saja. Ya. Nah, ini juga ya salah satu contohnya nanti misalnya di sini learning task-nya, ya, learning task-nya ini mirip analoginya sama dengan learning issue. Ya. Misalnya dijelaskan tentang panas itu, ya, kenapa terjadi panas oleh parasit, ya. Kenapa apa namanya? Bagaimana gambaran troposuit, ya, troposuit itu apa namanya? Struktur kuman parasitnya, ya, parasit malarianya di dalam tubuh kita, ya. Dan bagaimana gambaran penyebaran malaria di Indonesia. Hal-hal seperti itu, ya. Misalnya nanti ini juga kalau perlu pemeriksaan penunjang, ya, bagaimana kita meminta pemeriksaan darah samar misalnya. Ya, kemudian bagaimana manajemen malaria. Ya, malaria itu juga nanti akan ada berbagai macam, ya, ada VPAC, ada falciparum seperti itu. Ya, itulah yang nanti harus dijelaskan secara detail. Ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai problem based learning.